Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Seorang antikristus bukan selalu orang jahat yang muncul di akhir zaman. Kadang dia pernah duduk di bangku gereja. Kadang dia pernah memegang Alkitab. Kadang dia bahkan pernah melayani di mimbar yang sama dengan kita. Hari ini kita hidup di masa di mana banyak orang meninggalkan iman, tapi tetap terlihat rohani. Mereka masih mengutip ayat-ayat Alkitab. Mereka masih berbicara tentang kasih, tapi hatinya sudah tidak tunduk lagi kepada Kristus. Sebuah riset Barna Group tahun 2024 menunjukkan 40% generasi dewasa muda Kristen hari ini tidak lagi percaya pada otoritas Alkitab. Mereka tidak berhenti percaya pada Tuhan, tapi mereka berhenti percaya pada kebenarannya. Dan mungkin di antara kita pun ada yang sedang merasa, aku sendirian, teman pelayananku hilang, pemimpin rohani yang dulu kuat kini kompromi, komunitas yang dulu penuh dengan semangat sekarang dingin. Maka saya ingin tanya satu hal sederhana hari ini. Bagaimana tetap setia saat semua orang pergi? Sahabat, Yohanes menulis surat ini kepada jemaat kecil yang sedang luka. Bukan karena penganiayaan dari luar, tapi karena pengkhianatan dari dalam. Orang-orang yang dulu mereka percayai meninggalkan gereja, menolak Kristus, dan menyebarkan ajaran palsu. Rasul Yohanes menyebut mereka antikristoi. Artinya bukan hanya lawan Kristus, tapi mereka yang menggantikan Kristus. Bukan ateis, bukan penjahat, tapi orang yang mengganti pusat hidupnya dengan hal lain, seperti pengetahuan, kuasa, popularitas, atau kesuksesan rohani. Rasul Yohanes menulis untuk mengingatkan kita 3 hal penting tentang kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan dimulai dari kepekaan rohani. Ayat 18 dan 19 dikatakan, sekarang telah muncul banyak antikristus. Mereka keluar dari antara kita. Antikristus bukan sekedar sosok jahat di luar sana. Ia bisa berupa sikap hati yang menggantikan Yesus dengan yang lain. Gereja Yohanes melihat banyak orang yang tampak rohani, tapi kehilangan kasih dan ketaatan sejati. Dan Rasul Yohanes berkata, mereka keluar dari antara kita. Artinya, mereka dulu di dalam, tapi hatinya tidak berakar dalam kebenaran. Sahabat, setia berarti peka. Jangan biarkan ambisi, popularitas, atau kepahitan menggantikan posisi Kristus di hatimu. Karena yang menolak Kristus tidak selalu orang luar, kadang orang dalam. Pelajaran kedua, kesetiaan dikuatkan oleh urapan Roh Kudus. Ayat 20 dan 27 dikatakan, kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Rasul Yohanes memakai kata Yunani krisma yang artinya urapan. Roh Kudus adalah sumber kebenaran batiniah. Dialah yang meneguhkan kita di saat semua orang berubah. Bukan motivasi, bukan figur, bukan sekedar pengajaran yang viral, tapi Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita. Sahabat, ketika dunia ramai dengan influencer rohani, kita butuh keheningan di hadapan Roh Kudus untuk mendengar suara yang benar. Karena yang diurapi tidak akan tersesat.
sebab roh yang sama yang menuntun Rasul Yohanes juga tinggal di dalam kita. Pelajaran yang ketiga, kesetiaan terbukti saat kita tetap tinggal di dalam Kristus. Ayat 24 mengatakan, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Kata tinggal, bahasa Yunani meno, berarti menetap, berakar, tidak berpindah. Setia bukan soal jumlah orang di sekitar kita, tapi tentang akar yang tidak goyah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Setia berarti tetap di sana walaupun sepi, tetap percaya walau tidak ada tepuk tangan, tetap berdoa walau tidak ada yang melihat. Sahabat, tinggal di dalam Kristus adalah keberanian untuk bertahan dalam kasih dan kebenaran, walau dunia berbalik arah. Jadi sahabat, dunia hari ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang setia. Setia saat karir berubah, setia saat pelayanan sepi, setia saat gereja penuh luka. Tradisi Anabaptis mengingatkan kita, iman sejati harus diwujudkan dalam tindakan kasih dan ketaatan yang nyata. Bagi gereja Mennonite, kesetiaan bukan hanya keyakinan, tapi cara hidup. Hidup sederhana, hidup damai, dan taat pada Kristus. Bahkan ketika dunia meninggalkan kita. Sahabat, yang setia tidak selalu ramai, tapi yang setia selalu punya Kristus di sisinya. Tetaplah di dalam Dia, karena yang sejati akan tetap tinggal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah dunia yang berubah dan gereja yang terluka, kami ingin tetap setia kepadamu. Ajarlah kami mengenali kebenaran di tengah kebingungan. Kuatkan kami dengan roh-Mu saat kami lemah, dan tolong kami untuk tetap tinggal di dalam-Mu meski semua orang pergi. Biarlah hidup kami menjadi bukti bahwa kesetiaan masih mungkin, karena Engkau, Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.